Hehe, maaf nih udah lama nggak upload. Soalnya banyak kesibukan dan kemalasan di dunia nyata. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi. Check it out! Sebelumnya, setelah Sen berhasil kabur dari burung putih raksasa dan diselamatkan oleh gadis manis bernama Liu Xiaogu, dia pun mengobati Sen bersama kakaknya yang bernama Su Shuangqian. Singkat cerita, setelah sang MC kita sadar, mereka pun segera pergi. Saat di perjalanan, abangnya si gadis manis mengatakan kepada Sen, karena mereka telah menyelamatkan Sen, maka Sen harus membayar biaya pengobatan dan juga pengawalan untuk keluar dari sini sebesar $10.000. Namun, Sen yang mendengar itu pun merasa bersyukur karena adik Gu dan Abang Su telah menyelamatkannya. Tapi Sen mengatakan dia tidak membawa uang untuk saat ini. Abang Su pun berujar bahwa setelah Sen kembali ke guilnya, Sen bisa mentransfer uangnya. Adiknya pun memprotes kelakuan kakaknya, karena menurutnya kalau ingin membantu orang seharusnya dengan ikhlas. Tapi sang abang pun mengungkapkan kalau mereka datang untuk berburu. Sejak kemarin malam kita hanya memburu satu makhluk purba saja. Dan juga gen purba kita meningkat dengan sangat lambat. Menurutnya kalau ada kesempatan untuk mendapatkan uang, maka kita harusnya tidak melewatkan kesempatan itu. Yang penting uangnya halal. Sen pun sedang memperhatikan pembicaraan abang dan adik ini. Sen pun juga memperhatikan perlengkapan mereka yang biasa-biasa saja. Sen pun menduga mereka berdua bukanlah dari anak keluarga kaya dan juga merasa cukup beruntung bertemu mereka. Tiba-tiba adik Gu melihat sekelompok bis monyet racun buntut hitam. Salah satu mereka ada yang tingkat mutan. Abang Su pun mengajak adiknya untuk kabur karena para bis itu sangat banyak dan juga memiliki racun. Namun berbeda dengan Sen yang memperhatikan sambil mengatakan, jika aku bisa mendapatkan beberapa gen mutan, bisakah $10.000 dihitung lunas? Abang Su pun terkejut mendengar perkataan sang MC kita. Tak pikir panjang lagi, sang MC kita pun menggunakan busur panahnya untuk menyerang para bis monyet. Melihat itu, kedua abang adik itu pun tak menyangka Sen memiliki anak panah tingkat mutan. Lalu Sen pun melepaskan anak panahnya. Melihat itu, Abang Su berteriak, jangan meremehkan bes monyet tingkat mutan itu, karena kulitnya sangat keras. Namun, Sen santuy saja. Ternyata anak panahnya bisa dikendalikannya sesuka hatinya, dan meliuk-liuk layaknya tendangan pisang. Anak panah pun menusuk telinga sang bis monyet. Seketika itu langsung tergeletak bersimbah darah. Lalu, Sen pun mengambil lagi anak panahnya. Sedangkan Abang Su sangat kagum melihat sang MC kita begitu kuat. Lain halnya adik Gu yang menganggap Sen sangat keren dan tak menyangka kalau dia dan kakaknya telah menyelamatkan seorang ahli pemanah. Setelah itu mereka pun telah sampai di Suaka Glory. Sen pun pertama kali datang ke tempat ini. Dia merasa suasananya begitu ramai dan hidup. Lalu Sen pun menyadari dan berpikir, Lin Beipeng dan Su Longyan berasal dari sini kan, pikirnya. Tiba-tiba Abang Su mengatakan bahwa Sen tidak perlu memberikan mereka uang lagi. Jadi mereka dan Sen tidak ada hutang apa-apa lagi. Oke abang, menurut Sen dengan bis monyet tingkat mutan dan purba, gen mutan dan purba Abang Su dan adik Gu harusnya meningkat cukup banyak. Lalu adik Gu pun berterima kasih, karena menurutnya ini jauh lebih baik daripada uang $10.000. Abang Su pun lalu menjelaskan tentang stasiun informasi yang ada di Glory. Yang intinya begini, kalau Sen ingin pergi kemanapun dan ingin kembali ke Suaka Armor Baja, maka Sen harus ke tempat Suaka Glory dulu, baru bisa ke tempat Suaka Armor Baja. Mendengar itu, Sen pun berpikir, ini sangat merepotkan. Dan juga Sen sudah dapat dipastikan tidak akan sempat kembali ke tempat pertarungan ranking pertempuran dewa tepat waktu. Namun, walau Sen tidak ikut serta, dia masih berada di 10 besar dan juga masih bisa mendapatkan jiwa bis tingkat darah dewa secara acak. Setelah itu, Sen pun berpamitan kepada Abang Su dan adik Gu. Di lain tempat, tepatnya di pertarungan ranking. Pertarungan di sana pun selesai. Yang menjadi nomor satunya adalah Lin Feng.
Di sana, para penonton membicarakan tentang koin bigat yang tidak ikut serta di kompetisi ranking. Padahal Peng sudah meminta sebuah pertandingan. Apakah koin ketakutan? Ucap salah satu penonton. Lalu, para wartawan pun mewawancarai Lin Feng tentang masalah koin yang tidak ikut serta. Apakah koin takut dengan Lin Feng? Tanya para wartawan. Seperti aku yang tidak takut pada lawan manapun. Aku percaya dia juga begitu, jawab Peng. Lalu wartawan Ming Kuan yang waktu lalu meliput sang MC kita melawan ras Asura memberikan sebuah pertanyaan tentang kalau Lin Feng dan koin bigat bertarung, siapakah yang akan menang? Kalau itu hanya bisa dijawab kalau koin bigat ikut serta dalam pertempuran. Tapi kali ini dia tidak ikut, ungkap Peng. Sedangkan itu, Tang yang melihat Peng sedang diwawancara sedikit kesal. Kenapa dia tidak diwawancarai? Padahal kan aku peringkat kedua, gumamnya. Lalu Peng pun berpikir tentang bigat. Dia tidak peduli alasan apapun yang membuat koin tidak datang. Namun sekarang dia sangat bersemangat dan mengharapkan untuk bertarung melawan koin bigat. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat sang MC kita yang tengah menelpon Pang Jingqi. Shen pun meminta kepadanya untuk memberitahukan kepada abang pertamanya Jingqi bahwa dia ingin mengembalikan hewan tunggangannya yang dikasihnya waktu berburu armadillo. Namun Jingqi mengatakan bahwa itu tidak perlu. Malah kakak pertamanya berterima kasih kepada Shen. Berkat dia, abang pertama dan kelompoknya berhasil selamat dari bis burung putih dan juga mendapatkan sisa-sisa gen armadillo. Gen darah dewa abang pertama pun sudah mencapai maksimal dan sudah bersiap untuk memasuki suaka kedua. Mendengar itu, Shen pun merasa bersyukur. Lalu Shen pun berujar, andai dia mempunyai sebuah jiwa bis busur dan anak panah tingkat darah dewa, maka dia pasti akan mampu untuk membasmi bis burung putih itu. Jingqi yang mendengar itu mengungkapkan bahwa kebetulan sekali abang pertamanya mempunyai busur jiwa bis tingkat darah dewa, dan dia juga tidak memakainya. Dia pun memberikannya kepada si jempol besar. Hah? Shen pun sangat senang mendengarnya. Lalu dia menanyakan ke Jingqi apakah si jempol besar mau menjualnya. Jingqi pun berujar karena dia telah membantu Shen 2 kali, jadi Shen harus berkata jujur apakah Shen memperoleh jiwa bis armadillo bersisiknya waktu berburu dengan abang pertama. Shen pun mengiyakannya bahwa dia mendapatkannya. Jiwa bis itu bertipe perisai dan mempunyai duri. Mendengar itu, Jingqi pun senang, lalu mengatakan bahwa si jempol besar membutuhkan itu. Jadi Shen harus menyimpan baik-baik jiwa bis armadillo bersisiknya. Nanti dia akan mengatur pertemuannya dan akan mengabari lagi. Oke, aku akan menunggu kabarmu. Namun ngomong-ngomong Jingqi, kau terlihat seperti seorang germo. Saat itu dengan Tang, orang-orang itu memberimu banyak keuntungan kan? Canda Shen ke Jingqi. Diam, itu bukan urusanmu, ungkap Jingqi. Tiba-tiba ada yang memanggil nama sang MC kita. Shen pun menyadari suara itu, tak lain dan tak bukan yaitu Qin Xuan. Shen pun menutup teleponnya dengan Jingqi. Qin Xuan pun memarahi Shen karena menghilang beberapa hari ini. Dia pun mengatakan bahwa ujian sekolah militer Elang Hitam cuma tinggal 3 hari lagi. Lalu Qin Xuan pun memberikan sebuah kartu perjalanan pesawat antariksa militer antar bintang. Qin Xuan pun mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan orang di sekolahnya. Jadi pesawat itu akan langsung mengantarmu ke sekolah militer Elang Hitam. Jika kamu berani kabur di detik-detik terakhir seperti si koin emas, lihat saja aku akan menghukummu, ancam Qin Xuan. Dalam pikirannya Shen, oh jadi dia marah karena ini ya. Aku juga tidak mau melewatkannya, tapi siapa yang tahu aku akan terjebak di dalam kecelakaan waktu berburu armadillo. Singkat cerita, sang MC kita pun telah berada di rumahnya. Lalu Shen pun meminta izin kepada ibunya untuk bersekolah di sekolah militer Elang Hitam. Nah, ini patut ditiru ya teman-teman. Kalau kita ingin sukses, minta izin dan doalah kepada orang tua kalau ingin melakukan sesuatu. Kalau orang tua sudah ridho, maka kesuksesan akan mengejar kita tanpa diduga-duga. Shen pun menjelaskan bahwa kepala stasiun Qin Xuan memiliki harapan tinggi kepadanya. Setelah Shen jadi anggota militer, ibu dan adiknya akan berada di bawah perlindungan militer. Lalu adiknya pun menanyakan, apa abang akan pergi dan tidak akan kembali dalam waktu lama? Shen pun menjawab bahwa sekolah militer sangat ketat. Setelah masuk secara resmi, aku bisa kembali saat hari libur. Adik Yan, kau harus belajar yang rajin di sekolah ya. Dan juga sering-sering melatih malaikat sucinya, ucap Shen sambil mengelus-ngelus kepala adik kesayangannya.
Ibunya Sen pun sangat bangga kepada Sen. Ibunya pun mengungkapkan jika almarhum ayahnya tahu bahwa Sen bekerja keras, dia akan sangat bangga dan bersyukur. Aku tidak akan mengecewakan beliau, Bu, ungkap Sen sambil tersenyum. Keesokan harinya di planet Roka, tepatnya di bandara antar bintang. Di sana ada sang MC kita. Dia pun berpikir ini pertama kalinya dia menaiki pesawat antariksa militer. Sangat besar dan sangat keren. Ini adalah mimpi dari setiap bocah. Lalu Sen pun mencari-cari kursi duduknya dan menemukannya. Di sana pun ada gadis cantik yang aduhai berisi tengah memainkan game tangan surga yang dulu pernah dimainkan Sen. Namun bedanya yang dimainkan gadis cantik yang berisi ini memainkan mode pelayar versus pelayar yang lagi booming. Sen pun memperhatikan sang gadis cantik itu memainkannya. Sang gadis berisi itu pun memenangkan permainan. Dia pun sangat senang karena memenangkan 10 kali berturut-turut. Menurutnya lawan-lawannya terlalu lemah. Sang gadis pun lalu menyadari bahwa sang MC kita sedang menatapnya. "Hei tuan, sangat tidak sopan untuk menatap orang seperti itu," ucapnya. Sen pun langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia hanya melihat game yang sedang sang gadis mainkan dan tidak melihat kemana-mana. Apalagi mode pelayar versus pelayar kan sedang sangat populer. Namun dalam pikirannya sang gadis, jelas-jelas dia menatapku. Menggunakan game sebagai sebuah alasan, aku paling benci lelaki semacam ini. Lalu Sen pun mengatakan, "Kakak senior, kamu murid sekolah militer Elang Hitam kan? Aku akan mengikuti ujian masuknya. Aku tidak pernah menyangka bertemu senior di pesawat antariksa." "Hah? Jadi kita adalah teman satu sekolah nantinya?" tanya sang gadis. "Iya, jika aku lolos ujiannya," jawab Sen. Lalu Sen pun mengatakan bahwa kira-kira ujiannya sudah Sen mengerti dan cukup sederhana. Mendengar itu, sang gadis cantik berisi itu pun merasa juniornya ini terlalu percaya diri dan ingin memberi pelajaran kepada Sen. Sen yang melihat ekspresi wajah sang gadis itu pun merasa kalau dia sedang marah. Lalu sang gadis pun menantang Sen untuk bermain tangan surga mode pelayar versus pelayar. "Jika kamu menang, aku akan menjadi pacarmu," ungkap sang gadis cantik yang berisi ini. Wah, rezeki nomplok nih untuk sang MC kita kalau menang. Sen pun menanyakan apakah kakak senior ini bersungguh-sungguh. Kalau dia menang, kakak senior yang cantik dan berisi ini akan menjadi pacarnya. Kakak senior yang cantik ini pun menjawab dan mengiyakan kalau Sen memang benar menang, maka dia akan menjadi pacarnya. Di sini pun dia memperkenalkan namanya bernama Ji Yanran. Lalu Sen pun mengatakan bahwa dia pernah bermain game ini namun dalam mode solo dan belum pernah bermain dalam mode pelayar versus pelayar sebelumnya. Ji Yanran pun mengungkapkan akan menemani Sen berlatih selama 5 babak. Orang-orang dari sekolah militer Elang Hitam biasanya akan terbiasa hanya 3 kali bermain saja. Apalagi ini hanya permainan, ungkapnya. Mendengar itu, Sen pun berpikir, Ji Yanran ini rupanya orang yang tidak ingin kalah. Dan sepertinya dia ingin memberiku pelajaran. Hehehe, ini menarik. Lalu Sen pun mengatakan bahwa lupakan tentang latihannya. Karena dia sudah tahu tentang permainannya dan juga sebagai seorang anggota Elang Hitam di masa depan, dia tidak selemah itu. Sen pun meminta waktu 1 menit untuk membiasakan panel fungsi permainannya. "Apa kau yakin? Nanti jangan bilang aku menang karena tidak seimbang," ucap Ji Yanran. Mendengar itu, Sen pun mengatakan tidak akan, karena menurut Sen kunci utama dari permainan ini adalah kecepatan reaksi dan sisanya tidak penting. Sen pun telah mendaftarkan id-nya yang bernama menang dan dapat pacar. Melihat itu, Ji Yanran sedikit jengkel karena Sen seperti sengaja menggunakan nama itu. Tapi Sen menjelaskan karena senior cantik ini mengatakan kalau Sen menang, maka Ji Yanran yang cantik dan berisi ini akan menjadi pacarnya. Lalu Ji Yanran menjawab, "Itu kalau kau menang. Kamu pikir kau akan bisa mengalahkanku? Aku adalah ketua klub tangan surga Elang Hitam. Tambahkan aku sebagai teman, dan kita akan segera main dan bertarung dalam mode sulit." Tak berlama-lama lagi, mereka berdua pun langsung gas memainkan gamenya. Sen pun dengan sangat cepatnya langsung mengambil poin pertama.
Melihat itu, Jian Ran pun sedikit terkejut dan menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan. Namun, apalah daya, itu tidak seperti yang Jian Ran duga. Shen pun lagi-lagi mengambil poinnya dengan sangat cepat. Melihat ada poin yang lebih dekat pada Jian Ran, dia pun ingin mengambil kesempatan, tapi malah didahului oleh sang MC kita lagi. Jian Ran pun sangat kesal dan mengatakan bahwa Shen meledeknya. Namun, Shen menjawab bahwa senior harus tetap fokus. Pikir Jian Ran, dalam anggota klub elitnya tidak banyak orang yang bisa menyambar poinnya dalam mode sulit. Tapi pria tercela ini, apakah dia menggunakan cara curang? Shen pun terus menyambar poin Jian Ran. Singkat cerita, Shen menang dan mendapatkan poin 100, sedangkan Jian Ran 0. Sepertinya siapapun yang sampai 100 duluan bakal menang. Jauh lebih mudah secara keseluruhan daripada mode solo, ungkap Shen yang senang. Ya iyalah, senang dapat pacar yang berisi seperti ini, ya kan? Namun beda halnya dengan Jian Ran yang sangat begitu kesal, diakibatkan kalah dengan sangat telak. Shen pun bertanya-tanya dengan sikap kakak seniornya ini. Hah, kamu nanya? Apakah kau berbuat curang? Katakan padaku sejujurnya, ujar Jian Ran. Namun Shen mengatakan, bagaimana dia bisa berbuat curang? Ini saja dia baru pertama kali memainkan dalam mode player versus player. Tapi Jian Ran masih tidak terima dengan kekalahannya dan masih beranggapan bahwa sang MC kita ini berbuat curang. Shen pun menjelaskan bahwa dia tidak curang. Kalau curang, gen darah dewanya bakal turun menjadi 0. Namun layaknya wanita pada umumnya yang ingin selalu menang dan selalu benar, Jian Ran pun mengajak lagi bertanding. Namun kali ini menggunakan mesin profesional elang hitam. Shen pun tidak masalah untuk bertanding lagi. Tapi ketika dia secara resmi masuk ke sekolah, Shen pun siap kapanpun. Oke, ucap Jian Ran. Lalu dia pun pergi meninggalkan sang MC kita. Aduh, apakah aku terlalu agresif? Haruskah aku tadi membiarkannya mengambil beberapa koin? Aku terlalu kecanduan. Harusnya aku tadi lebih bersikap lunak sama dia, gumam sang MC kita. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah Jian Ran yang cantik dan berisi ini sudah otomatis menjadi pacar sang MC kita? Setelah itu, sang MC kita pun telah sampai di sekolah militer elang hitam. Shen pun tak berlama-lama lagi langsung ke pusat penerimaan murid. Di sana pun banyak orang-orang yang juga ingin masuk ke sekolah militer elang hitam. Lalu Shen pun memperkenalkan dirinya kepada kepala penguji yang bernama Situ Yue. Jadi kita sebut saja dia Pak Situ, bukan Pak Sana. Pak Situ pun menyadari Shen ini adalah orang yang direkomendasikan oleh kepala stasiun Kinsuan. Karena Shen memiliki jaminan dari Kinsuan, Pak Situ pun tidak akan terlalu keras. Shen hanya cukup untuk ikut ujian tertulis, dan sebagai seorang rekrumen khusus, Shen hanya perlu lulus di ujian panahan. Shen pun dengan tegas siap kapanpun untuk ikut ujiannya. Shen pun berpikir, jadi begini ya rasanya dibantu orang dalam. Dan ujiannya pun hanya memanah. Itu kan cuma ujian yang membutuhkan tangan saja. Namun sekolah militer memang ketat. Shen pun merasa suasananya membuatnya sedikit gugup. Singkat cerita, Shen pun mengikuti ujian memanahnya. Shen pun menggunakan busur dan anak panah armor mekanis untuk pertama kalinya. Shen merasa sangat antusias. Shen pun memulai memanahnya. Karena di sini tidak diperlihatkan, singkat cerita, Shen pun menyelesaikan ujian panahannya. Namun menurut Pak Situ, memberitahukan ujian resmi akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Jadi Shen merasa masih mempunyai banyak waktu. Jadi Shen pun untuk sementara bisa kembali ke Suaka Armor Baja dulu. Saat Shen bergumam dengan pikirannya, Shen pun melihat ada 2 gadis cantik yang memakai seragam sekolah tengah berlarian. Melihat itu, Shen pun tak sabar untuk menikmati kehidupan sekolahnya. Sementara itu, di ruangannya Pak Situ, dia pun tak menyangka dengan hasil ujian panahan sang MC kita. Dia merasa kagum walau sudah melihat beberapa kali. Di situ pun tertulis lama ujian yang dijalani Shen 6 menit 31 detik. Hasilnya pun luar biasa. Dengan sasaran diam 99 poin, sasaran bergerak 99 poin. Intinya poin yang didapat sang MC kita jumlahnya 99 poin semua.
Sedangkan di tempat Qin Xuan pun mendapat laporan kepada komandan dan secara pribadi menghubunginya untuk berterima kasih kepada Qin Xuan, dan itu di luar dugaannya. Qin Xuan pun merasa keputusannya sangat tepat untuk mengirim Han Sen ke sekolah militer Elang Hitam. Lalu Yang Manli pun mengatakan bahwa dia akan mendaftarkan anggota keluarganya Sen sebagai keluarga militer. Qin Xuan pun mengiyakannya dan malah ingin mendaftarkannya sesegera mungkin. Nah, kalau begitu, bukankah berarti Sen sudah layak bergabung ke sebuah tim kecil? Tanya Yang Manli. Ya, tunggu sampai waktu yang tepat. Aku akan memberikan dia misi khusus, jawab Qin Xuan. Setelah itu, beberapa hari kemudian di wilayah Suaka Glory. Di sana ada sang MC kita yang tengah memahami wilayah Suaka Glory. Setelah sudah memahami wilayah yang ada di Glory, Sen pun ingin kembali ke tempat Suaka Armor Baja. Dia pun menggunakan tunggangan tingkat mutannya yang diberikan abang pertama waktu dia berburu bis armadillo waktu itu. Sen pun merasa akan membantunya kembali lebih cepat daripada jalan kaki. Ya iyalah. Singkat cerita lagi, beberapa hari pun berlalu. Sen pun sudah berada di rumahnya. Sen pun terlihat seperti kelelahan. Namun tiba-tiba ada suara yang sangat berisik. Sen pun menduga bahwa ada gempa bumi. Sen pun bergegas melihatnya. Namun Sen tak menyangka yang membuat keributan adalah bis yang dia pelihara sekarang berubah menjadi tingkat darah dewa. Untungnya bis yang Sen pelihara tidak merusak kandangnya. Kalau tidak, dia akan mati konyol saat tertidur. Karena saat ini Sen merasa lapar, tak pikir panjang lagi dah. Dia langsung menyembelih hewan peliharaannya ini, memasaknya dan menyantapnya. Gen darah dewa Sen pun naik lagi menjadi 34 poin dari 100, dan juga gen mutannya naik menjadi 52 dikarenakan dia waktu itu memakan bis monyet racun buntut hitam. Sen pun berpikir dia akan terus menjadi kuat tanpa orang lain ketahui, lalu mengejutkan semua orang. Lalu Sen pun ingin membeli lagi bis yang akan dia pelihara untuk menjadikan tingkat darah dewa lagi menggunakan kristal ajaibnya. Namun tiba-tiba Sen menyadari bahwa dia belum mengambil hadiah pertarungan dewanya. Tanpa pikir panjang lagi, Sen pun bergegas ke tempat arena bela diri untuk mengambil hadiahnya. Namun Sen pun memperhatikan sekitar kalau ada orang yang melihat walaupun ini sudah tengah malam. Dirasa sudah aman, Sen pun langsung mengambil hadiahnya di sebuah batu. Menurut Sen, walaupun dia berada di posisi terakhir, tapi tetap saja dia mendapatkan hadiah jiwa bis tingkat darah dewa. Namun setelah Sen mengambil hadiahnya, dia tidak bisa ikut pertarungan dewa lagi dan harus menunggu kesempatan berikutnya. Sen pun lalu mengambil jiwa bis tingkat darah dewanya. Namun ini secara acak layaknya menggacha. Apakah aku mendapatkan senjata atau tunggangan? Pikir Sen yang tak sabar. Tiba-tiba sebuah jiwa memanggil Sen dengan sebutan Tuan. Sen pun tak menyangka dia mendapatkan jiwa bis berwujud manusia dan memasuki kepalanya. Sen pun mendapatkan jiwa bis Ratu Peri tingkat darah dewa. Sen pun berubah bentuk dan itu sangat keren. Sang MC kita pun dibab lagi permisa. Sen merasa kekuatan tempurnya meningkat sangat pesat dan kemampuan bertarungnya pun seimbang. Walaupun kecepatan dan kekuatannya tidak sebesar jiwa bis armor kumbang hitamnya. Tapi lebihnya Sen mendapatkan kekuatan penglihatan layaknya Byakugan dan melihat benda-benda yang sangat jauh bahkan sangat mendetail. Dan juga Sen seakan-akan melihat hewan-hewan bergerak sangat lambat dalam penglihatannya. Jadi ini ya kekuatan Ratu Peri. Tapi mengapa tidak ada sayap ajaibnya ya? Ya sudahlah, jangan terlalu tamak. Aku sudah cukup puas. Yang terpenting aku bisa menggunakan identitas Han Sen untuk menggunakan jiwa bis Ratu Peri. Koin emas licik. Dia tidak akan membongkar jiwa bis apa yang dia peroleh, pikir Sen yang mengejek dirinya sendiri sebagai koin bigat. Beberapa hari kemudian di asrama sekolah. Di sana ada 3 murid sekolah militer Elang Hitam yang tengah berdebat memperebutkan kursi ketua kamar asrama. Tiba-tiba Sen datang dan memperkenalkan dirinya, namun Sen langsung ditarik masuk.
Sen pun bertanya-tanya, apa yang akan kalian lakukan, hei? Lalu orang yang bertubuh besar dan berotot menjelaskan bahwa mereka ingin memilih ketua kamar, karena menurutnya itu sangat penting dan menggambarkan citra dan semangat kita. Dia bernama Shizi Kang, jadi kita sebut saja dia Kang, nggak pakai A Kang. Karena dia paling tua, dia merasa bahwa dia lebih layak untuk menjadi ketua kamar ini. Namun orang yang berambut ungu plus pakai kacamata mengatakan bahwa hanya orang pintar yang bisa mengatur apa yang harus dilakukan. Seperti aku ini yang mendapat tes IQ 167. Nah, dia bernama Lumeng. Lalu ada lagi orang yang penuh semangat menanyakan kepada Sen, apakah kita harus memilih dengan cara adu kekuatan? Orang ini bernama Zhang Ya, jadi kita panggil saja dia Zhang. Sen pun merespon, kalau untuk ini Sen terserah pada kalian saja gimana baiknya. Sedangkan dalam pikirannya Sen menyangka kalau mereka saling membenci, tapi ternyata hanya masalah sepele. Menurut Sen sungguh sangat kekanak-kanakan. Lalu Zhang pun mengatakan, bagaimana kalau begini, berhubung kita semua dari jurusan panahan, kenapa kita tidak putuskan saja dengan adu memanah? Singkat cerita, mereka semua pun menyetujuinya dan menuju ke tempat arena latihan panah. Sen pun merasa hari-harinya tidak akan tenang saat tinggal bersama mereka bertiga. Setelah itu hasilnya didapat. Di sana Kang terlihat menangis dan mendapat skor terendah. Lalu Zhang mengatakan sambil memanggil Kang dengan sebutan saudara keempat, kau masih punya banyak hal untuk dikembangkan, bersemangatlah, masih ada waktu untuk latihan, ungkap Zhang. Di sini pun diketahui Zhang mendapatkan skor tertinggi dan otomatis menjadi ketua kamar 304. Sedangkan Lumeng yang katanya jenius tak menyangka bahwa dia kalah. Lumeng pun mendapat julukan saudara kedua. Walaupun sebenarnya yang peringkat kedua adalah Sen, tapi Sen tidak ingin dipanggil saudara kedua dan juga tidak mau dipanggil saudara ketiga. Lalu Sen pun mengatakan kepada Kang bahwa ini adalah hanya sebuah permainan dan juga Kang adalah yang tertua, jadi kau tetaplah abang kami. Entah mengapa, Kang langsung kembali bersemangat dan memanggil Sen saudara ketiga. Kau memang patut diharapkan. Saudara ketiga, kalau butuh apa-apa silahkan beritahu aku, ungkap Kang. Setelah itu, mereka berempat pun meninggalkan tempat panahan. Sedangkan Sen berpikir, kemampuan memanah Zhang memang lebih baik daripada Kang dan Lumeng. Kepribadiannya juga ceria dan positif. Menjadi ketua kamar sangat merepotkan, jadi aku serahkan saja pada Zhang untuk mengurusnya, pikir Sen yang ternyata mengalah karena tidak ingin menjabat sebagai ketua kamar. Namun tiba-tiba Zhang melihat banyak orang-orang yang tengah mengantri. Sen yang melihat poster gadis cantik dan berisi pun seperti merasa tidak asing. Kang yang juga melihat langsung menyadari bahwa itu poster perekrutan anggota klub tangan surga. Bahkan secara langsung Jian Ran sebagai perekrutnya. Mendengar nama Jian Rang, Sen pun langsung ingat, jadi dia orang yang waktu itu pacarnya Sen nih. Lalu Sen menanyakan kepada Kang, apakah Jian Ran ini orang yang terkenal? Tak berlama-lama lagi, Kang langsung menjelaskan kepada Sen bahwa Jian Ran ini adalah presidennya klub tangan surga dan juga primadona sekolah. Dia juga tingkat dewi. Selain punya latar keluarga yang baik, dia juga bijak, montok dan cantik. Ku dengar semua yang melamarnya telah ditolak, ungkap Kang. Tiba-tiba Lumeng berucap kepada Kang bahwa Kang lebih baik hapus air liurnya. Jian Ran tidak menyukai itu, perbanyaklah latihan saja. Namun beda halnya dengan Zhang yang ingin mengajak teman sekamarnya ikut mendaftar agar dia bisa mengalahkan Jian Ran dan menjadi presiden klub tangan surga. Tapi Lumeng langsung menyeret Zhang dan Kang sambil mengatakan bahwa mereka berdua bikin malu saja. Apa kalian serius ingin menunggu antrian sepanjang itu? Dan juga kita ini jurusan panah, jangan ikut-ikutan klub permainan yang tidak penting itu. Sedangkan sang MC kita pun berpikir, Jian Ran ini orang yang cukup terkenal di sekolah, jadi Sen pun lebih baik diam soal dia telah mengalahkannya. Beberapa hari kemudian, Sen pun telah memasuki kelasnya dan sedang memperhatikan pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Singkat cerita, Sen pun diajarkan banyak hal seperti cara menembak, memahami fisik robot, dan mengendalikannya. Sen pun merasa ini adalah sebuah mimpi. Dia dapat menyentuh mesin ini. Apakah aku suatu hari nanti bisa menaikinya dan menjelajah alam semesta? Ini sangat menyenangkan, pikir Sen.
Lalu malam pun tiba, teman-temannya pun telah terlelap tidur, sedangkan Sen masih belajar. Karena menurutnya tugas minggu depan akan 2 kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Kalau dia tidak meninjau sekarang, dia akan tertinggal dari yang lain. Maka dari itu sang MC kita bekerja keras dan ini dapat kita contoh. Setelah itu Sen pun melihat gawainya yang ternyata banyak sekali panggilan tak terjawab dari Fang Jinqi. Entah mengapa Shin pun langsung berpindah ke hutan luar Suaka Armor Baja. Ternyata di sana ada Sen bersama dengan saudara jempol besar. Dia pun mengatakan, "Saudara Fang Jinqi bilang kau tidak dapat dihubungi. Apakah kamu masih ingin panah jiwa bis tingkat darah dewanya?" Sen pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya sangat sibuk dengan kegiatan sekolah dan tak sempat untuk melihat gawainya. Si jempol besar pun memakluminya, karena dia dengar Sen diterima di sekolah militer Elang Hitam dan merasa masa depan sang MC kita ini sangat cerah. Dan juga terakhir kali bertemu Sen telah menyelamatkannya dan kelompoknya. "Kau begitu berbudi, Sen," ungkapnya sambil menyerahkan busur panah ular tanduk iblis tingkat darah dewanya. Sen pun menerimanya, lalu Sen juga memberikan tameng armadillo tingkat darah dewa kepada jempol besar. Sen berharap jempol besar bisa kembali memimpin kelompoknya dan membawanya sampai ke puncak. Setelah itu mereka pun pergi membawa masing-masing senjata yang telah mereka tukar. "Dengan busur panah tingkat darah dewa ini, aku selangkah lebih kuat," pikir Sen.